Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa ma wala amma ba'du. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat hadir dalam pertemuan daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan alam semesta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Syahrul Afif Hidayat, Regina Tiara Gunawan, dan Sabitah Rabania. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hukum dan jenis ibadah. Apa itu ibadah? Secara etimologi, ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu abida ya'budu abdan ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Ibadah juga dapat diartikan yaitu suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Tunduk juga patuh kepada perintah Allah serta merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Lalu ada kewajiban beribadah bagi manusia yang diatur dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut bukan karena Allah butuh untuk disembah, tetapi sudah selayaknya kita selaku makhluk ciptaannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu menguji ketaatan jin dan manusia selaku makhluk ciptaannya. Dengan beribadah, jin dan manusia diberi pilihan untuk taat atau membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua pilihan tersebut akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan ataupun kecelakaan. Maka dari itu, ibadah bersifat wajib dilakukan karena kita diciptakan dari awal pun tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kita kepada kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada fungsi ibadah. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dapat dilakukan melalui muqarabah dan hudlu. Orang yang beriman akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat, serta menyadarkan segala kebutuhannya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada surat Al-Fatihah ayat kelima yang artinya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Lalu yang kedua, ada mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan ibadah, kita bisa mendidik mental kita dengan sholat contohnya. Kita akan terhindar dari perbuatan keji dan juga munkar. Selain itu, melalui ibadah, kita selaku manusia akan selalu ingat akan kewajiban kita. Yang ketiga, melatih diri dan berdisiplin. Adanya ibadah tentu dapat melatih disiplin kita. Contohnya dalam sholat, kita memulai dari wudhu yang memiliki aturan-aturan tertentu. Lalu ada ketentuan waktu. Ada juga aturan gerakan sholat, bacaan sholat, dan aturan lainnya yang mengajarkan kedisiplinan. Selanjutnya, ada macam-macam ibadah. Yang pertama ada ibadah qobliyah, ada ibadah qauliyah, ada ibadah amaliyah, dan ibadah maliyah. Yang pertama ada ibadah qalbiyah.
Ibadah kolbiyah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas kolbu atau hati. Ibadah ini meliputi aspek itikad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, itikad seperti cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam bentuk tafakur, yaitu renungan dan pikiran seperti merenungi ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, segala sesuatu ibadah hati termasuk kepada ibadah qalbiyah, ibadah yang melibatkan hati, perasaan, cinta, dan juga renungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah qauliyah, ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan seperti membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lainnya. Jadi segala ibadah yang terucap melalui lisan kita itu termasuk ke dalam ibadah qauliyah. Termasuk juga ketika kita berdoa, itu termasuk pada ibadah qauliyah. Yang ketiga ada ibadah amaliyah, yaitu ibadah yang setiap ibadah dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh kita seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada ibadah maliyah, di mana ibadah maliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan mendermakan hartanya seperti menunaikan zakat dan bersedekah. Jadi ibadah maliyah ini merupakan ibadah dengan menyumbangkan harta kekayaan yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada syarat ibadah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa secara umum suatu ibadah akan diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat mutlak, yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Dan yang kedua, ada ittiba atau mengikuti petunjuk Rasul. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadar Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Sifat dan ciri ibadah. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, sifat dan ciri ibadah ada 4. Yang pertama, bebas dari perantara. Yang kedua, tidak terikat tempat-tempat khusus. Yang ketiga, bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada ucapan atau bacaan dan doa tertentu, tetapi mencakup berbagai aktivitas duniawi sepanjang dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas. Dan yang terakhir, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Hikmah ibadah. Seperti yang diyakini bahwa tidak satupun di antara ciptaan dan kebijakan Allah yang hampa hikmah, sesuai firman Allah di Quran Surat Ali Imran ayat 191. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hikmah dari ibadah kepada Allah. Yang pertama, tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Yang kedua, ketakwaan. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pesucian yang kuat, sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Yang keempat, berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Contohnya, ketika melakukan ibadah puasa, ia merasakan rasa lapar yang biasa dirasakan orang-orang yang kekurangan, sehingga mendorong hamba tersebut lebih memperhatikan orang lain. Dan yang terakhir, tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah, yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Salat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram
dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan persyaratan tertentu. Hukum sholat ada dua, yaitu fardu dan sunnah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai syarat wajib sholat, syarat sah sholat, hal yang membatalkan sholat, sunnah-sunnah sholat, dan rukun sholat. Syarat wajib sholat. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sholat, yaitu yang pertama muslim atau beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang kelima sadar. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Yang pertama telah masuk waktu sholat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat suci badan, tempat sholat, dan pakaian yang digunakan dari najis. Yang kelima mengetahui tata cara pelaksanaannya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama berhadas atau segala kotoran yang keluar dari tubuh, misalnya kencing, buang air besar, dan buang angin. Yang kedua, terkena jelas najis. Yang ketiga, sengaja berkata atau berbicara selain membaca doa. Yang keempat, sengaja meninggalkan suatu syarat dan rukun doa. Yang kelima, sengaja bergerak 3 kali berturut-turut terlepas dari gerakan sholat, misalnya menggaruk ke arah yang sama. Keenam, tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh, mendahului imam jika dia adalah makmum saat sholat berjamaah. Dan yang kedelapan, murtad. Sunnah-sunnah sholat. Yang pertama, sebelum sholat, azan dan iqomat. Yang kedua, sikat gigi. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan sebatas telinga. Yang keempat, bergabung dengan pergelangan tangan dan kiri. Yang kelima, bacalah doa iftitah. Yang keenam, baca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketujuh, bacaan amin setelah Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surah atau ayat dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kesembilan, membaca tasbih sambil ruku dan sujud. Yang kesepuluh, membaca doa sambil duduk di antara dua sujud. Yang ke-11, membaca tahiyat dan doa di rakaat kedua. Yang ke-12, baca doa kunut. Yang ke-13, duduk iftirosi dan semua doa dalam duduk. Yang ke-14, duduk tawaruk atau sujud di akhir tahiyat. Yang ke-15, doa sebelum salam. Dan yang ke-16, salam kedua setelah menyelesaikan salam pertama. Dan yang terakhir, doa setelah salam kedua. Rukun sholat. Niat, berdiri tegap bila mampu dan diperbolehkan duduk atau berbaring bagi yang uzur. Takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah pada setiap rakaatnya. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucap salam pertama, dan yang terakhir tertib, dilaksanakan secara berurutan. Selanjutnya mengenai zakat. Zakat merupakan aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu menurut ketentuan Al-Quran. Dasar kewajiban ada wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan ada macam-macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Syarat harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang pertama berkembang, yang kedua mencapai nisab, yang ketiga lebih dari kebutuhan pokok, yang keempat bebas dari hutang, yang kelima berlalu 1 tahun. Harta atau mal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama,
emas, perak, dan mata uang. Yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, hewan ternak. Yang keempat, buah-buahan dan biji-bijian. Yang kelima, barang tambang dan rikaz atau harta terpendam. Yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikub, yang keenam garim, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibu sabil. Yang tidak berhak menerima zakat, yang pertama orang kaya, yang kedua hamba sahaya, yang ketiga keturunan Rasulullah, yang keempat orang kafir. Yang selanjutnya ada puasa. Puasa merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dapat berupa memperturutkan syahwat, perut, dan farji atau kemaluan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat khusus. Puasa ada dua, ada puasa wajib yang merupakan puasa Ramadan dan ada puasa sunnah. Yang merupakan puasa sunnah diantaranya yang pertama puasa Syawal, yang kedua puasa Zulhijjah dan puasa Arafah, yang ketiga puasa Muharram, yang keempat puasa Sya'ban, yang kelima puasa Ayaumul Bid, yang keenam puasa Daud, dan yang ketujuh puasa Senin Kamis. Di sini ada mengenai syarat wajib puasa, rukun puasa, sunnah puasa, dan hal yang makruh dalam puasa. Syarat wajib puasa, yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima bukan seorang musafir, yang keenam suci dari haid dan nifas, yang ketujuh mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang selanjutnya ada rukun puasa. Yang pertama ada niat, dan yang kedua menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa. Selanjutnya sunnah puasa. Yang pertama ada sahur, yang kedua segera berbuka saat waktu buka puasa, yang ketiga membaca doa buka puasa, yang keempat berbuka dengan yang manis-manis, dan yang kelima memberi makan pada orang yang berbuka. Dan yang terakhir ada hal yang makruh dalam puasa. Yang pertama berbekam, yang kedua mengulum sesuatu di dalam mulut, yang ketiga merasakan makanan dengan lidah, yang keempat memakai wangi-wangian, yang kelima menggosok gigi saat terkena terik matahari, yang keenam berkumur di luar kumur wudhu. Selanjutnya ada ibadah haji. Haji menurut bahasa artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya. Bagi mereka yang mengerjakan haji lebih dari satu, hukumnya sunnah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. Selanjutnya, ada waktu pelaksanaan haji. Waktu pelaksanaan haji merujuk pada firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Maksud dari bulan yang dimaklumi pada ayat di atas adalah bulan Syawal hingga 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Arafah, mulai 9 Zulhijjah hingga matahari terbit di 10 Zulhijjah. Syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu. Selanjutnya, ada cara pelaksanaan haji. Secara umum, pelaksanaan haji bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama ada ihram,
wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, menggunting atau mencukur rambut, dan yang terakhir tertib. Selanjutnya ada wajib haji. Yang pertama ada ihram, mabit di Musdalifah, melontar 3 jumroh, mabit di Mina, tawaf wadak bagi yang meninggalkan Mekah, dan yang terakhir menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Rukun haji dan wajib haji merupakan perbuatan yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji, yang jika ada dari salah satunya tidak terpenuhi, maka hajinya batal dan tidak sah. Perbedaannya, jika salah satu rukun haji tidak terpenuhi, maka tidak dapat diganti atau otomatis batal. Sedangkan wajib haji dapat menjadi sah apabila membayar denda dengan cara menyembelih binatang. Selanjutnya ada sunnah haji, merupakan jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala apabila dikerjakan. Amalan ini hanya sebagai pelengkap pelaksanaan haji. Bila tidak dikerjakan, tidak akan mendapat dosa. Lalu ada larangan haji. Larangan haji terbagi menjadi 3. Larangan bagi laki-laki, larangan bagi perempuan, dan larangan bagi perempuan dan laki-laki. Dan yang terakhir ada keutamaan ibadah haji. Yang pertama, haji adalah amalan yang paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa amalan yang paling utama?" Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah." Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Kemudian apa lagi? "Haji mabrur," jawab Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1519. Keutamaan yang kedua, orang yang berhaji dijamin masuk surga jika mabrur. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Iringilah haji dengan umroh, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa laksana api yang menyala-nyala, mencairkan besi, emas, serta perak, dan tiada pahala untuk haji yang mabrur selain surga." Hadis riwayat At-Tirmizi serta disahihkan oleh Al-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan keutamaan yang terakhir ialah orang yang berhaji adalah tamu Allah yang doanya akan dikabulkan. Baik, cukup sekian materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga rekan-rekan sekalian yang telah mendengarkan dan mengikuti presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.